virus corona ini adalah sesuatu yang berbahaya. Tetapi, sebuah sentuhan dari Yesus dapat menyembuhkan penyakit apapun. Kemanapun Yesus pergi, baik ke desa atau ke kota atau daerah di sekitarnya, mereka membaringkan orang-orang sakit di tempat keramaian dan memohon kepadanya agar diperbolehkan menjamah ujung jubahnya, dan siapapun yang menyentuh jubahnya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 56. Cerita Alkitab tersebut hampir mirip dialami oleh saudara kita, Erliana Dwi Purbasari. Di saat suaminya benar-benar lemah dalam kesehatannya akibat terkena virus corona, bahkan orang di sekitarnya takut untuk menolongnya, namun sang istri tetap memberanikan diri untuk menolong sang suami. Bukannya sang istri tidak menghiraukan virus corona, bukannya sang istri tidak mengutamakan protokol kesehatan. Semua itu karena ikatan cinta yang didasari oleh iman yang kuat. Dengan imannya yang kuat itu, Ibu Erliana Dwi Purbasari lepas dari maut ancaman virus corona yang mematikan. Inilah kesaksiannya. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya pada saat ini ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap diri saya. Beberapa waktu yang lalu, suami saya itu terkonfirmasi virus COVID-19. Itu sungguh seperti goncangan terbesar terberat dalam hidup saya. Awalnya kami tidak menyangka hal ini dari ribuan banyak orang, kenapa harus kami yang terpilih? Kenapa harus suami saya? Tapi ternyata setelah semuanya berakhir, saya baru tahu bahwa rencana Tuhan terhadap kami, terhadap saya dan keluarga saya, itu sungguh luar biasa. Awal mula suami saya dinyatakan positif, itu sebenarnya kami tidak menyangka. Kami menganggap bahwa hasil rapid test sebelumnya itu reaktif, itu hanya karena antibodi yang dikeluarkan. Jadi kami masih percaya kalau hasilnya nanti setelah di swab itu negatif, dan kami memutuskan kami karantina mandiri saja. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana lain, dan ternyata itu jauh lebih indah. Hari pertama swab, suami saya bisa datang ke rumah sakit sendiri, dia swab sendiri, keadaan stabil, baik sehat, boleh diizinkan pulang. Tapi entah kenapa di hari kedua swab itu suami saya ngedrop. Dia merasakan mual, pusing, sampai akhirnya itu dia muntah-muntah di dalam mobil. Dia berangkat sendiri waktu itu. Dia memberitahu ke saya, ini saya ngedrop, muntah-muntah. Lalu saya nyusulin ke sana, belum ada yang menolong, tidak ada yang berani menolong satu orang pun. Karena ditanya, Bapak mau periksa apa? Gitu kan. Saya mau swab, Mbak, gitu. Pada ketakutan, nggak ada yang berani mendekat. Sampai saya tiba di sana, itu pertolongan baru ada, itu sekitar 30 menitan. Itu baru ada, dan saya sebenarnya awalnya tidak boleh mendekat. Tapi itu suami saya gitu loh, saya dengan iman, tidak apa-apa, saya yakin suami saya itu enggak positif gitu kan. Setelah suami saya dibawa ke IGD, saya membersihkan itu mobil. Muntah-muntahannya banyak sekali. Saya cuma percaya dalam nama Yesus, ini tidak akan apa-apa gitu. Saya bersihkan semuanya. Setelah saya bersihkan, saya semprot semua, terus saya susulin dia ke IGD. Terus akhirnya di swab dia, dokter mengharuskan dia langsung isolasi di rumah sakit. Saya kaget, bergejolak hati saya. Aduh, kalau isolasi di rumah sakit suami saya masih stres. Saya tahu kebiasaan suami saya di rumah gitu kan. Di ruang isolasi dia pasti akan stres berat, dan itu menurut saya akan membuat psikologinya itu tidak baik.
pada awal mulanya gitu. Tapi ternyata kenapa Tuhan kok mengharuskan suami saya ini harus isolasi pada hari itu gitu loh. Pengen nangis tapi saya nggak mungkin dong nangis di depan suami saya. Saya berusaha tegar, nggak apa-apa mas, kamu lawan virusnya, aku bilang gitu, kita pasti menang, aku bilang gitu. Ya udah, singkat cerita dia dibawa masuk dan kami tidak bisa bertemu selama dia diisolasi. Setelah 5 hari di ruang isolasi, dia dinyatakan positif. Kaget saya. Duh, kalau suami saya positif, saya bagaimana? Saya paling erat kontaknya dengan suami saya. Dan selama sekitar 1 bulan terakhir, memang sangat erat sekali. Sampai hari dia masuk ruang isolasi pun saya masih membersihkan mutah-mutahannya itu. Jadi secara manusia mustahil saya itu tidak terpapar gitu kan. Ditambah lagi di rumah sakit itu dengan keadaan yang benar-benar menurut kami itu tidak layak untuk ruang isolasi. Hari pertama suami saya dinyatakan positif, dia langsung ditambah obatnya itu keras. Padahal sejak awal itu saya sudah melink ke pihak medisnya itu kalau suami saya ini tidak ada penyakit bawaan dok gitu. Tapi dia itu tidak bisa minum sembarangan obat, apalagi dosisnya keras. Langsung dikasih dosis keras. Reaksilah malam itu sekitar jam 1 malam, tidak ada yang menolong sama sekali. Tidak ada alat bantu untuk memanggil suster. Saya teleponkan dari rumah, tidak ada yang mengangkat. Akhirnya Mas Paul berusaha nelpon sendiri dari ruang isolasi, akhirnya ada yang menolong. Dari situ saya merasa, Tuhan, ini kenapa gitu loh. Saya mencoba mencarikan tempat yang lebih baik, bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, dengan dinkes segala macam. Tapi ternyata tidak ada hasil. Dibantu sampai Pak Pendeta membantu, kerabat membantu, teman-teman tetangga membantu, tidak ada hasil. Kami merasa dipermainkan. Tapi saya terus berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong beri kami jalan keluar. Setidaknya jika memang kami harus tetap di sini, berikan kami kesabaran. Sampai singkat cerita, suami saya tetap tidak bisa pindah rumah sakit. Dan saya pun dijadwalkan saya harus swab. Saya sempat bilang swab mandiri saja, tapi akhirnya saya tetap mengikuti swab ikut dinkes di Kota Klaten. Sebenarnya saya takut, tapi saya benar-benar berserah kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan mukjizat pada saya dan suami saya. Singkat cerita, dengan kondisi yang seperti ini, ternyata setelah hasilnya keluar, saya dinyatakan negatif. Kuasa Tuhan memang luar biasa. Mustahil itu bagi manusia, saya tidak terpapar. Tapi di dalam Yesus tiada yang mustahil. Dan saya juga meyakini suami saya akan sembuh. Dalam waktu 14 hari dia swab berikutnya, saya yakin dia pasti negatif hasilnya. Saya terus berdoa, benar-benar saya berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan, memohon ampun. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Suami saya dinyatakan sembuh, saya juga dinyatakan negatif. Dan akhirnya kami berdua, kami semua bisa kembali ke rumah, berkumpul kembali. Itu semua karena kebesaran kasih Tuhan. Demikian sedikit kesaksian dari saya, kiranya bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk semakin berserah penuh dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar dari kisah Ibu Erliana Dwi Purbasari, istri dari keluarga Paulus Hendrianto, salah satu pasien positif virus corona atau COVID-19. Dengan imannya yang kuat, mampu menjaga jiwanya dari mara bahaya. Sebab
ada tertulis, "Jagalah jiwaku, karena aku saleh. Engkau Allahku, selamatkan hamba-Mu yang percaya di dalam-Mu." Mazmur 86 ayat 2-3. Ayat itulah yang mampu menguatkan imannya dan meyakini bahwa dirinya dan suaminya lepas dari virus maut COVID-19 atau yang biasa disebut Corona.